Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Amma ba'du. Salam sejahtera, salam rahayu, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang mengungkap tentang penjelasan ajaran beragama dan bertuhan. Saudara-saudaraku yang beriman di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, pada video-video lalu kami sering menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan penjelasan ajaran beragama dan bertuhanan. Ajaran beragama dan bertuhanan itu ada sistemnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selaku umat Muslim dan juga yang berkeyakinan atau beragama selain Muslim atau selain Islam, sebetulnya sistemnya sama, di mana sistem itu bermula dari awal, yaitu dari Tuhan itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dikatakan Tuhan atau sebutan Allah bagi umat Islam itu adalah yang utama dan yang pertama, di mana dia berada di suatu yang tidak terjangkau oleh akal nalar logika manusia. Dia tidak sama dengan makhluknya, dia laisa kamitslihi syai'un. Namun dialah sang penguasa segalanya di alam semesta ini, dan dialah sang maha pencipta. Sebab adanya dunia ini adalah ada yang menciptakannya, di mana kita ketahui bahwa sesuatu benda atau suatu wujud yang ada di dunia ini pun ada yang membuatnya atau yang menciptakannya selain daripada Tuhan itu sendiri. Manusia pun contohnya juga bisa membuat sesuatu dari bahan baku menjadi bahan jadi, tapi dia tidak bisa membuat bahan baku manusia tersebut. Nah, itulah yang kita contohkan dia sebagai sang pencipta. Karena dia goib atau tidak nyata, sang pencipta tersebut, karena dia sangat maha rahasia, maka dia ingin dikenal di dunia. Nah, karena dia ingin dikenal, maka unsurnya suatu rahasia kebesaran persifatannya diutus. Ya, diutusnya itu adalah untuk diketahui bagian daripada unsur rahasia persifatannya. Nah, yang diutus itu disebut utusan. Jika dia maha rohani, maka yang diutus adalah unsur rohani. Dia berada di alam maha akhirat, maka utusannya berada di alam akhirat. Nah, utusannya pun rahasia karena berasal dari sang maha rahasia. Nah, utusannya, unsur dari rahasia kebesaran persifatannya itu di dunia mewujud, karena sifatnya wujud di dunia. Nah, itulah sistem daripada unsur rahasia besaran persifatannya yang diutus. Nah, di dunia sifatnya mewujud yang diutus tersebut. Nah, utusan yang di dunia itulah manifestasi daripada kebesaran persifatannya di dunia. Nah, utusan yang di dunia mewakili dia yang di maha akhirat, dia yang maha rohani, dia yang di maha tinggi. Nah, sehingga karena sifat dia wujud di dunia, maka sifat wujudnya dia yaitu seorang manusia. Nah, seorang manusia itu adalah utusannya. Dan di setiap zamannya utusannya itu berbeda-beda, di mana manusia itu mempunyai batas ambang waktu karena relatif, ya, tidak kekal. Namun dibalik daripada manusia itu, yaitu unsur rohaninya,
atau unsur bagian daripada Tuhan itu sendiri, itulah yang kekal. Nah, itulah yang menempati wadah jasad jasmani manusia. Seperti itu. Nah, para nabi-nabi terdahulu, utusan-utusan Tuhan terdahulu, wakil Tuhan terdahulu yang membawa risalah ajaran agama samawi, dialah manusia utusan yang membawa risalah ajaran. Tempat di mana umat manusia di zamannya, di setiap zamannya, itu harus terhubung dan berhubungan dengan manusia utusan Tuhan tersebut. Karena di balik manusia itu ada unsur Tuhan yang mutlak. Jika Tuhan yang Maha Esa itu esa di awal, kemudian utusannya pun yang diutus bagian daripada unsur persifatannya esa pula, maka di dunia pun esa pula utusan tersebut mewujud. Dia yang di dunia ada wakil Tuhan, ya. Dan disebut di dalam agama Islam, Allahu ya batinu, Allahu ya zohiru. Artinya ada yang zahir, ya, ada yang menzahir persifatan itu, dan ada yang tidak zahir, yang batin. Yang batin itulah rohani, unsur daripada dia yang rahasia atau sir, ya, berupa persifatan. Dan ada yang zahir, yaitu persifatan yang mewujud, alat sebagai manifestasi daripada persifatan yang rahasia tersebut. Seperti itu. Contoh, Allah Maha melihat, utusannya di dunia berupa manusia, ya, dia melihat. Allah Maha berkalam, berwahyu, ya kan, dia manusia berbicara melalui mulutnya. Kemudian Allah Maha mendengar, ya, sifat mendengarnya mewujud di telinga manusia utusannya. Seperti itu. Nah, itulah sifat wujudnya Allah di dunia, tapi sifatnya bukan Allahnya. Namun manusia utusan tersebut, wakil Tuhan tersebut, ya, itu membawa seluruh unsur rahasia kebesaran persifatannya. Dia hanya satu utusan itu karena mewakili Tuhan di dunia. Jadi setiap zamannya ada. Jadi itulah sistem ketuhanan, sistem utusan, sistem kerasulan di setiap zamannya. Jadi, ya, beragama dan bertuhan harus menggunakan sistem dan harus bertemu dengan utusan Tuhan di dunia. Itu sebagai wakil Tuhan di dunia. Tanpa menggunakan atau melalui dia sebagai utusannya, maka ajaran yang kita praktekkan, ajaran yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah itu tidak mungkin akan sampai kepada Tuhan, karena hanya satu alat atau wasilah atau tali penghubung yang untuk bisa berhubungan dengan Tuhan, di mana manusia utusan Tuhan di setiap zamannya itu hanya satu, ya. Kemudian kita harus belajar padanya. Nah, setelah belajar padanya, manusia utusan Tuhan itu, wakil Tuhan itu, baru banyak yang mempunyai ilmu yang seperti utusan Tuhan tersebut. Dan utusan Tuhan tersebut yang pertama adalah manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, kekasihnya, khalifahnya. Nah, maka jika kita belajar dengan dia, maka baru bisa terhubung ibadah kita, rohani kita. Seperti itu. Jadi harus memakai sistem berketuhanan, sistem dengan memakai ajaran agama, ajaran yang membawa ajaran yang mutlak, ajaran yang waris dari Allah pertama, kemudian waris dari para nabi-nabi. Seperti itu. Di zaman ini harus seperti itu, karena sudah tidak ada lagi nabi. Di zaman ini utusannya disebut waliyah mursida, itu untuk agama Islam, ya. Untuk agama mungkin kejawen itu adalah guru sejati atau apa yang disebut ada satrio piningit, ya. Di agama-agama lain pun ada seperti itu. Itu contoh, salah satu contoh, ya. Jadi sistemnya itu dari atas top down, ya. Allah Tuhan yang Maha Esa mengutus bagian utusannya yang disebut utusan. Kemudian utusan itu adalah sebuah persifatan. Alam yang kedua itu, kemudian di alam yang ketiga, alam dunia, adalah sifatnya mewujud pada unsur wujud,
bentuknya, wujudnya manusia, manusia utusan, kekasihnya. Jadi yang di dunia itu ya adalah utusan Tuhan, atau disebut juga guru rohani yang zahir. Di balik guru rohani yang zahir ada unsur guru rohani, yaitu rohani yang terhubung dengan Sang Maha Rohani di utusan tersebut. Tanpa melalui utusan sebagai wasilah, sebagai tali penghubung, ya, sebagai wakil di dunia, kita tidak mungkin akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dalam bentuk ibadah apapun. Seperti itu. Jadi setiap nama ada wujud. Allah wujud di dunia, yaitu yang wujud adalah sifatnya. Tuhan wujud di dunia adalah sifat Tuhan. Yang di dunia itu wakil Tuhan, utusan Tuhan, kekasih Tuhan, yang bawa risalah ajaran agama samawi. Seperti itu. Dan setiap umat harus bertemu kepada utusan tersebut, wakil Tuhan tersebut, yang bawa risalah ajaran agama samawi. Tanpa bertemu dengan Tuhan yang wujud atau utusan Tuhan tersebut, sulit untuk kita bisa terhubung dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi tidak main-main dalam hal ini tentang menjalankan praktek ibadah agama, ya, seperti itu. Ajaran agama, ajaran bertuhanan, harus ketemu Tuhan yang wujud. Tuhan yang wujud adalah sifat Tuhan yang mewujud. Dia disebut utusan Tuhan, dia sebut wakil Tuhan, dia disebut kekasih Tuhan, dialah khalifah Tuhan, dialah pembawa risalah ajaran agama samawi. Hanya satu di dunia. Maka seluruh umat manusia di zaman ini khususnya harus bertemu dengan utusan Tuhan. Jadi hanya itu ajaran agama. Tidak perlu berdebat, tidak perlu menjelek-jelekan satu sama dengan lainnya tentang ajaran agama. Cari saja utusan Tuhan yang satu di zaman ini. Karena sudah menjadi dasar, sudah menjadi pakem, sudah menjadi aturan Tuhan. Ya, sistem Tuhan. Tuhan memakai sistem utusan. Di dunia ada utusannya, ya. Ingat, setiap nabi itu utusan Tuhan. Setelah nabi tiada sebutan nabi lagi, ada pewarisnya. Kalau di Islam al-ulama warasatul anbiya, yaitu disebut waliya mursida. Seperti itu. Itu saja ya yang kami sampaikan. Ingat, memakai sistem. Sistemnya adalah sistem utusan. Utusan di dunia setiap zamannya itu hanya satu. Tuhan membuat sistem seperti itu. Allah membuat sistem seperti itu. Tidak banyak. Boleh belajar agama banyak, tapi yang penting, yang inti itu hanya satu. Cari dan cari guru rohani yang zahir yang membawa sistem wasilah, sistem ketuhanan, sistem beragama. Ya, hanya untuk mencari, tidak perlu menjelekkan agama, keyakinan yang lainnya. Seluruh agama mencari Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang wujud. Dia adalah sifat daripada Tuhan yang wujud, bukan Tuhan yang tidak nyata. Ya, Tuhan yang tidak nyata, Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang maha besar dan sebagainya, dia berada di tempat atau bersemayang di dia sendiri yang kita tidak bakal mengetahuinya. Seperti itu. Dia berada di tempat yang sangat rahasia. Ya, saudara-saudaraku, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami maaf. Kami pun sedang belajar. Kami belajar di sekolah Tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara, yaitu Majelis Dzikir Tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Nah, kami belajar di sini. Itulah pembelajaran tentang beragama dan berketuhanan, agar kita sampai kepada Sang Pemilik agama, Sang Pemilik alam semesta, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi perenungan seluruh umat manusia di dunia. Beragama tidak perlu bertengkar, tidak perlu saling gontok-gontokan, tidak perlu saling mencaci maki dan menjelek-jelekan. Cari saja utusan Tuhan di dunia, karena setiap agama mengajarkan seperti itu. Salam damai, salam persaudaraan, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh umat manusia di dunia. Agama adalah tatanan kehidupan untuk kedamaian umat dan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.